Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Embun Pagi. Harapan kami Sobat Embun Pagi dalam keadaan sehat dan sukacita. Saya Priscilla Susanti akan mengajak para sobat untuk merenungkan satu tema, dikasihi untuk mengasihi. Sobat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan, setiap manusia di dunia ini memiliki satu kerinduan yang sama di dalam hatinya, ingin dikasihi. Tidak peduli sehebat apa penampilan seseorang, setinggi apa jabatannya, atau sebanyak apa hartanya, manusia tetap membutuhkan kasih. Sebab kita diciptakan berdasarkan kasih Allah. Sebelum kita mencari kasih itu, Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan mengasihi kita karena kita baik, rajin beribadah, atau hidup benar. Padahal firman Tuhan berkata bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita. Artinya, kasih Tuhan hadir bahkan sebelum kita layak menerimanya. Ketika seseorang sungguh mengalami kasih Tuhan, hidupnya tidak akan tetap sama. Orang yang merasa dikasihi akan lebih mudah mengasihi. Orang yang merasa diterima akan lebih mudah menerima orang lain. Sebaliknya, banyak luka, kebencian, dan kepahitan muncul karena manusia hidup kekurangan kasih. Itulah sebabnya dunia ini penuh orang yang saling melukai karena banyak hati sebenarnya sedang haus kasih. Saudara, Tuhan tidak mengasihi kita hanya supaya kita menikmati kasih itu sendiri. Tuhan mengasihi kita supaya kita belajar menjadi saluran kasih bagi orang lain. Kasih yang berhenti pada diri sendiri akan menjadi egois. Tetapi kasih yang mengalir akan membawa kehidupan. Mengasihi bukan hanya tentang kata-kata manis. Mengasihi berarti hadir bagi orang lain. Mengasihi berarti belajar mengampuni meski hati kita pernah terluka. Mengasihi berarti tetap peduli meski tidak selalu dihargai. Mengasihi berarti memilih tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sejujurnya, mengasihi seperti itu tidak mudah. Ada orang yang mudah kita kasihi, tetapi ada juga orang yang pernah mengecewakan kita, melukai, bahkan meninggalkan kita. Karena itu, kalau hanya mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan cepat lelah mengasihi. Tetapi saat kita sadar betapa besar kasih Tuhan kepada kita, hati kita perlahan dilembutkan. Saat kita ingat Tuhan mengampuni kita berkali-kali, kita mulai belajar mengampuni. Saat kita sadar Tuhan sabar terhadap kita, kita mulai belajar sabar terhadap orang lain. Kasih Tuhan yang kita terima menjadi sumber kekuatan untuk mengasihi. Saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup orang percaya seharusnya menjadi pantulan kasih Tuhan. Di rumah, di gereja, di tempat kerja, dimanapun kita berada, orang lain seharusnya bisa merasakan kasih Tuhan melalui sikap hidup kita. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar, tetapi bentuk kasih yang sederhana namun tulus bisa menyembuhkan luka hati seseorang. Ingatlah selalu, kita dikasih bukan untuk kita nikmati bagi diri sendiri. Kita dikasih supaya kita juga belajar mengasihi. Dan ketika kita mengasihi dengan tulus, dunia akan melihat hati Tuhan melalui hidup kita. Kasih bukan sekedar perasaan, tetapi keputusan untuk tetap menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau
terlebih dahulu mengasihi kami, bahkan saat kami penuh kekurangan. Ajarlah kami untuk tidak hanya menerima kasih-Mu, tetapi juga membagikannya kepada orang lain. Lembutkan hati kami untuk mengampuni, peduli, dan tetap mengasihi, meski tidak selalu mudah. Pakailah hidup kami menjadi saluran kasih-Mu, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Embun Pagi, sampai di sini jumpa kita dalam renungan Embun Pagi hari ini. Selamat menikmati kasih Allah dan selamat meneruskan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan menolong kita selalu.